Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vinska, selaku dosen mata kuliah statistika kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja final project yang berjudul tentang analisis data gempa di Indonesia sepanjang tahun 2022. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Dari saya, nama saya Rehan Aditya dengan NIM 123220174 dari kelas IFE. Lanjut. Saya Rehan Muhammad Faiz Nugraha dengan NIM 123220164 dari kelas IFE. Saya Ferry Anggoro Ejianto, NIM 123220146 dari kelas IFE. Oke. Sebelumnya maaf Bu Vinska, kami telah berkonfirmasi kepada Bu Vinska bahwa kami memutuskan untuk mengubah datasetnya karena data yang sebelumnya menurut kami kurang valid dan sudah kami pastikan dataset kami tidak sama dengan kelompok lain. Langsung ke presentasinya aja. Di PPT kami berisi tentang data pengambilan sampel dan hasil pengambilan sampel. Langsung di analisis deskriptif berisi tentang mean, median, modus, range, kuartil, desil, persentil, deviasi kuartil, dan kesimpulan. Pada distribusi data yaitu ada data distribusi frekuensi, lalu ada mean dan standar deviasi, distribusi normal, distribusi sampling, confidence interval, uji hipotesis, analisis korelasi, analisis regresi, dan grafik garis regresi. Lanjut di data, ada variabelnya ada tanggal, OT, latitude, longitude, kedalaman, magnitudo, dan lokasi. Lanjut ke pengambilan sampel. Pada pengambilan sampel ini kami menggunakan metode simple random sampling dan rumus Lovin. Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Maka setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Cara pengambilan sampel dengan simple random sampling dapat dilakukan dengan metode undian, ordinal, maupun tabel bilangan random. Rumus Lovin merupakan metode praktis untuk menentukan ukuran atau jumlah sampel dengan syarat jumlah populasi yang relatif besar. Penentuan banyaknya sampel minimum yang diperlukan dalam penelitian perlu memperhatikan batas toleransi kesalahan yang ditetapkan. Berikut adalah hasil pengambilan sampel menggunakan rumus Lovin yang menghasilkan 386. Lanjut ke analisis deskriptif. Yang pertama, mean atau rata-rata yang menghasilkan 3,435492 atau dibulatkan menjadi 3,43. Lalu median atau kuartil 2 yang menghasilkan 3,4. Modus atau data yang sering muncul menghasilkan 3,4. Range yaitu dengan cara data terbesar dikurangi data terkecil menghasilkan 4,3. Lalu kuartil 1 menghasilkan 2,9. Kuartil 2 yaitu sama dengan median tadi 3,4. Kuartil 3 menghasilkan 4. Lanjut ke desil, letak desil 1 yaitu menghasilkan 2,4. Persentil, letak persentil 50 menghasilkan 3,4 dan deviasi kuartil menghasilkan 0,55. Kesimpulan dari analisis deskriptif ini yaitu kekuatan gempa sepanjang 2022 paling banyak berada pada kekuatan 3,4 skala Richter. Rata-rata kekuatan gempa berkisar pada 3,43 skala Richter dan kekuatan gempa paling tinggi sebesar 5,8 skala Richter. Lanjut ke distribusi data akan dijelaskan oleh Faiz. Nah, selanjutnya kita masuk ke distribusi data. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar, lalu menentukan rentan
rentang atau range, yaitu dengan cara nilai terbesar dikurangi nilai terkecil menghasilkan 4,3. Lalu menentukan banyak kelas interval yang menghasilkan 9,535. Lalu menentukan panjang kelas atau P dengan cara range per banyak kelas yang menghasilkan 0,45. Nah, ini merupakan tabel dari data distribusi dari tunggal ke kelompok. Lanjut, ini merupakan grafik dari distribusi frekuensi. Lanjut. Nah, di sini ada mean dan data dan standar deviasinya. Yang pertama mean, kita menghasilkan 3,44, lalu yang standar deviasi kita menghasilkan 0,826. Ini merupakan grafik dari distribusi normal. Nah, lanjut ke distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari semua nilai yang mungkin untuk rata-rata atau proporsi dari sebuah sampel berukuran tertentu yang dipilih dari populasi. Distribusi probabilitas teoritis dari suatu statistik sampel. Nah, statistik sampel adalah variabel acak, rata-rata sampel, proporsi sampel, hasil dari pengambilan semua sampel yang mungkin dengan ukuran yang sama. Nah, ini contoh demonstrasi dari distribusi sampling. Distribusi kekuatan gempa dari 386 kejadian mempunyai rata-rata kekuatan 3,44 skala Richter dengan simpangan baku 0,826 skala Richter. Jika sebuah sampel sebesar 16 kejadian dipilih secara acak tanpa pengambilan, hitunglah probabilitas kekuatan gempa dari 16 kejadian yang rata-ratanya lebih dari 3 skala Richter. Ini hasil dari kami. Nah, disimpulkan jadi peluang terjadinya gempa dengan kekuatan lebih dari 3 skala Richter sebanyak 98%. Lanjut ke confidence interval. Confidence interval atau interval kepercayaan adalah suatu dugaan yang diyakini untuk suatu distribusi probabilitas dalam taraf nyata yang kemudian dinotasikan dengan alfa yang selalu dinyatakan dengan persentase. Interval kepercayaan dinyatakan dengan gamma dan dinyatakan dalam bentuk gamma di antara 0 dan 1. Terdapat dua uji dalam interval kepercayaan, yaitu uji satu sisi dan uji dua sisi. Di kasus ini kami menggunakan uji dua sisi. Nah, ini yang kali ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ferry. Berikut ini adalah demonstrasi dari confidence interval menggunakan statistical questionnaire. Distribusi kekuatan gempa dari 386 kejadian mempunyai rata-rata kekuatan gempa 3,44 skala Richter dengan simpangan baku 0,826 skala Richter. Jika sebuah sampel sebesar 16 kejadian dipilih secara acak tanpa pengembalian, carilah confidence interval dengan tingkat kepercayaan 95%. Oke, untuk rata-rata masih sama, yaitu 3,44. Kita mencari alfanya itu tingkat kepercayaan 95%, dikurangkan dengan 100% menghasilkan 5%, yang mana 5% itu sama dengan 0,05. Lalu karena sampelnya tidak lebih dari 30, yaitu 16 sampel kejadian, maka kita menggunakan T distribusi, menggunakan tabel T distribusi. Oke, confidence interval mu plus minus T distribusi, standar deviasi dibagi akar sampel kejadian. 3,44 ditambah plus minus T 15 0,025 0,826 dibagi akar 16. Confidence interval kanan 3,4 dengan rata-rata 3,44 ditambah 2,131, yang mana 2,131 yaitu nilai yang didapatkan saat kita mencari di tabel T distribusi, yaitu 2,131 dikali dengan simpangan baku dibagi akar N, yaitu 0,206, menghasilkan ekor kanan yaitu 3,88. Untuk
CL confident interval kiri yaitu ekor kiri rata-rata 3,44 dikurangi 2,131 dikali 0,206 menghasilkan 2,9. Oke, selanjutnya akan saya tampilkan grafik dari confident interval. Oke, lanjut. Berikut ini adalah demonstrasi dari uji hipotesis. Pada diklaim sepanjang tahun 2022 terjadi gempa dengan rata-rata kekuatan lebih dari 3 skala liter dengan tingkat signifikan 0,05. Rata-rata populasi kekuatan gempa sepanjang 2022 adalah 3,44 dan standar deviasi 0,826 skala liter. Buktikan hipotesis tersebut. Oke, pertama tentukan hipotesis atau dugaan sementara H0 dan H1. Oke. H0 sendiri atau dugaan sementara gempa yang terjadi kurang dari 3 skala liter dan H1 terjadi lebih dari 3 skala liter. Lalu langkah kedua kita tentukan tes statistik. Karena jumlah sampel yang jumlah populasi yang diambil kurang dari 30, maka menggunakan tes statistik. Tingkat signifikan yang mana tingkat signifikan yaitu 0,05, yaitu alfa 0,05 sama dengan 0,5 kurangi 0,05 menghasilkan 0,450 yang mana menghasilkan nilai 1,645. 1,645 tersebut akan menjadi batas antara H0 dan juga H1. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai statistik, yaitu Z. Nilai Z yaitu rata-rata populasi gempa dikurangi rata-rata gempa sepanjang tahun 2022 dibagi standar deviasi per jumlah populasi N. Oke. 3,44 dikurangi 3 per standar deviasi 0,826 dibagi akar sampel yaitu 16 sama dengan 0,44 dibagi 0,2065 yang mana menghasilkan 2,1. 2,1 sendiri lebih dari 1,645 yang mana lebih dari 1,645 merupakan area H1. Kesimpulannya yaitu tolak H0 karena cukup bukti untuk menolak H0 karena nilai statistiknya lebih dari 1,645 dan rata-rata kekuatan gempa sepanjang 2022 adalah lebih dari 3 SR sehingga hipotesis bahwa gempa sepanjang 2022 kurang dari 3 skala liter itu salah. Oke. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis korelasi. Analisis korelasi sendiri digunakan untuk melihat atau mengukur seberapa kuat hubungan antar variabel. Berikut ini skala dari korelasi antara dua variabel. Oke, 0, tidak ada korelasi antara dua variabel. 0 sampai 0,25 korelasi sangat lemah. 0,25 sampai 0,5 korelasi cukup. 0,5 sampai 0,75 korelasi kuat. 0,75 sampai 0,99 korelasi sangat kuat. 1 korelasi hubungan sempurna positif, minus 1 korelasi hubungan sempurna negatif. Oke. Berikut ini adalah analisis korelasi dari kedalaman gempa yaitu Y dan juga kekuatan gempa yaitu X. Oke. Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil korelasi menunjukkan hasil 0,1707 di mana korelasi sangat lemah atau hubungan antar variabel sangat lemah atau dapat dibilang kedalaman gempa dengan kekuatan gempa tidak terlalu berhubungan. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai analisis regresi. Regresi linear sederhana adalah hubungan antara dua variabel yang biasanya cukup tepat dinyatakan dalam satu garis lurus. Garis regresi atau garis perkiraan adalah garis lurus yang terdapat pada diagram pencar yang memperlihatkan hubungan antara dua variabel. Tujuan utama penggunaan persamaan regresi adalah untuk memperkirakan nilai dari variabel tak bebas pada
nilai variabel bebas tertentu. Nah, berikut ini adalah perhitungan analisis regresi yang mana perhitungan tersebut menghasilkan rumus regresi dari kedalaman gempa dengan kekuatan gempa, yaitu minus 6,535 ditambah 14,74 kali XI. Oke. Berikut ini adalah gambaran dari grafik garis regresi dan juga persebaran datanya. Oke. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Royan Aditya. Mungkin cukup sampai situ saja hasil dari kerja kelompok kami dari final project itu sendiri. Sekian, kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.